Informasi terbaru bagi honorer tenaga teknis, guru, maupun nakes yang saat ini masih banyak dari mereka yang belum juga diangkat menjadi ASN PPPK maupun PNS, ada kabar terbaru mengenai honorer teknis yang gugur massal. Apakah akan diangkat menjadi ASN PPPK tahun ini? Simak selengkapnya video ini. Assalamualaikum sahabat semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, terutama kesehatan berpikir. Kabar honorer terbaru hari ini, surat edaran C terbaru dari Menpan-RB Abdullah Azwar Anas untuk seluruh honorer akhirnya terbit. Terbitnya SE Menpan-RB bulan Juli 2023 tertanggal 25 Juli itu menjadi angin segar bagi honorer seluruh Indonesia yang saat ini tengah menunggu kebijakan pemerintah. Dalam set tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas meminta para pejabat pembina kepegawaian, PPK, memperjelas status serta kedudukan honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Para PPK yang dimaksud di sini adalah kepala daerah maupun pimpinan instansi pusat. Menpan-RB Azwar Anas mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bisa diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP ini. Oleh karena itu, maka sesuai dengan amanat PP 49 Tahun 2018, aturan tersebut akan berlaku pada 28 November 2023, ujar Menteri Anas dalam set terbarunya. Dijelaskan dalam C bahwa melihat banyaknya masukan, aspirasi dari berbagai pihak bahwa honorer K2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maka perlu dilakukan sejumlah langkah strategis. Adapun langkah-langkah yang diharapkan dilakukan seluruh PPK instansi pusat dan daerah sebagai berikut. 1. PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN atau honorer yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data Badan Kepegawaian Negara, BKN. 2. Dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN atau honorer selama ini. 3. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah bisa dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tegas Menteri Anas. Menpan-RB jadi surat sakti. Merespons Menpan-RB tersebut, Ketum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori 2, Rianto Agung Subekti langsung bergerak cepat. Dia menginstruksikan seluruh honorer K2 khususnya tenaga teknis administrasi untuk merapat kepada masing-masing kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota. Dia pun meminta seluruh honorer K2 tenaga teknis administrasi untuk menggandakan Menpan-RB tersebut dan membawa kepada masing-masing kepada daerah serta mengawalnya. Kepala daerah harus tahu bahwa tidak ada itu pemutusan hubungan kerja, PHK, seluruh honorer termasuk K2 tenaga teknis administrasi, tegas Kang Itong, sapaan akrabnya kepada jpnn.com pada Kamis 27 Juli. Dia mengimbau honorer tenaga teknis administrasi untuk merapatkan barisan dan mengawal Menpan-RB tersebut. Sebab, ini menjadi surat sakti untuk mengadang kemungkinan terjadinya PHK massal terhadap honorer. Sekarang kepala daerah tidak bisa lagi berkutik. Sudah ada surat Menpan-RB yang menjadi bukti kuat tidak adanya pemecatan honorer, pungkasnya. Sekian yang dapat admin sampaikan, terima kasih dan semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya.